Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita ngaji kitab Futuhul Arifin, ngaji Hikam Melayu Futuhul Arifin fi bayani amali salikin wal wasilina ilallahi ta'ala, yang disyarah dan secara ringkas oleh Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi daripada kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hari ini kita masuk ke dalam pelajaran hikmah yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi aslafihi fid dharaini amin. Ma taraka minal jahli syai'an man arada an yuhditha fil waqti ghaira ma azharahu Allahu fih. Tidak meninggalkan daripada jahil akan sesuatu oleh orang yang menghendaki bahwa terjadi sesuatu pada waktu yang tidak dizahirkan Allah padanya. Maksudnya bahwa hanya orang bodoh yang menghendaki terjadinya sesuatu pada waktu tertentu yang Allah tidak menghendakinya terjadi pada saat itu. Jadi bakarasan, bahasanya itu bakarasan lah. Jadi Allah tidak menghendaki sesuatu terjadi pada waktu itu, dia masih saja berkeras terjadi hal itu pada waktu tersebut. Jadi apabila Allah menempatkan seseorang hamba daripada kejadian dirinya yang tidak tercela pada syara atau pada syariat, hendaklah ia bertetap dan memperbaiki adabnya. Jika Allah ingin menempatkan seseorang pada satu keadaan tertentu, yang keadaan itu bukanlah hal yang tercela bagi dirinya atau pada hukum manusia, maka baiknya kita secara adab itu ia menerima bertetap pada keadaan tersebut dan berusaha untuk mengakalinya, memikirkannya maksudnya, serta ridha ia dengan yang dititipinya itu. Apa yang dititipkan Allah kepada kita berupa kenikmatan dalam satu kondisi tertentu, kita fikirkan dan kita ridha kepadanya, karena itu adalah daripada kehendak Allah yang terbaik untuk diri kita. Hingga jika Allah menghendaki, jika Allah berkehendak, maksudnya dialah Allah yang akan memindahkannya kepada makam yang lain. Jika orang itu berusaha akan berpindah sendiri, hendak berpindah sorangan mengarasinya, adalah ia kekurangan adab terhadap Tuhannya, terhadap Allah, dan ia jahil dengan kebesaran Allah. Dia tidak tahu dengan kebesaran Allah. Sama aja kita belum memahami kehendak Allah yang sesungguhnya. Karena kehendak Allah itu adalah yang terbaik untuk diri kita sebenarnya. Jadi bila Allah menempatkan kita di satu makam, di satu keadaan, dan itu bukan satu pekerjaan yang tercela, bukan satu perbuatan yang merugikan orang lain, ya bertetaplah istiqamah dalam keadaan tersebut dan syukuri. Masalah ini sudah ada disebutkan oleh musannif, oleh Syekh Ibnu Athaillah pada permulaan kitab ini. Jadi sudah disebutkan pada hikmah yang kedua lah, jika Allah hikmah yang kedua itu
jika seorang hamba hendak berpindah ke makam tajrid pada Allah sebenarnya menghendakinya masih di makam asbab, itu kan kata Syekh Ibnu Athaillah sama dengan nafsu yang tersembunyi, itu syahwat sebenarnya. Tapi jika Allah menghendaki kita di makam tajrid, kita masih mengarasi di makam asbab, itu sama dengan Allah tempatkan kita di tempat yang tinggi dan kita ingin malah turun ke tempat yang rendah. Sungguh itu sesuatu yang hina atau rendah di hadapan Allah. Ini kita masuk ke juga hikmah yang berikutnya, yang ke-18, masih berkaitan ihalatukal a'malu ala wujudil faragh min ru'unatin nafsi. Memindahnya engkau akan amal atas adanya waktu yang lapang, itu adalah daripada kebodohan diri. Engkau hendak berpindah, itu adalah seseorang ingin pindah dari satu keadaan yang sebenarnya keadaan itu dalam keadaan yang lapang. Itu kata musannif atau kata Syekh Ibnu Athaillah adalah daripada bodohnya hamba, bodohnya diri, kadang mengerti kehendak Allah yang terbaik bagi dirinya. Amal kebaikan itu janganlah ditunda-tunda kepada waktu yang lapang mengerjakannya. Nah, ini syarahnya. Jika ada waktu lapang, jangan menunda-nunda pekerjaan. Umpama seseorang yang masih sibuk dalam berusaha dunia, lalu ia berkata, ini orang masih sibuk dalam urusan dunia, ia berkata, nanti apabila aku sudah selesai pekerjaan ini, pekerjaan dunia ini, maksudnya aku akan beramal ibadah, maksudnya menunda ibadah nih lah, karena bila waktu lapang jar kayak itu. Masih sibuk lagi, yaitu bersembahyang sunnah, seperti sembahyang sunnah, membaca Quran dan lain-lainnya. Yang dimaksud amal di sini yaitu sembahyang sunnah, membaca Al-Quran dan lainnya. Orang yang seperti ini menunjukkan atas kebodohannya, karena dia membelakangkan amal kebaikan dan mengutamakan urusan dunia. Jadi orang yang mengutamakan urusan dunia tidak hirau pada amal akhirat, itu menurut muallif adalah orang yang bodoh. Dia tiada tahu apakah besok atau lusa dia akan mati, karena dia tidak tahu kapan kematian akan menjemput dirinya. Seperti dikatakan Imam Haddad, kematian itu adalah hal gaib yang paling dekat dengan diri kita. Kita kada tahu, kadang orang kadang memandang sakit, kadang memandang sehat, kadang memandang tua, kadang memandang muda, bila sampai waktunya ya mati. Jadi jangan menunda-nunda beramal, maksudnya kayak itulah. Kita bisa atur waktu sebenarnya, bisa atur waktu. Ini untuk urusan dunia, ini untuk urusan akhir, itu bisa kita atur waktu. Nabi kan melajari kita kan mengatur waktu sebujurnya. Makanya sholat itu 5 waktu. Sudah ditetapkan itu waktu-waktu yang sebenarnya kada terlalu mengganggu lah sebenarnya, mestinya kayak gitulah. Dan boleh jadi pula ia tak sempat mengerjakan amal yang dicita-citakannya itu karena pekerjaannya bertambah banyak atau berubah cita-citanya. Ya kalaupun masih hidup bisa aja kemudian pekerjaannya tambah banyak sehingga semakin lupa atau hilang keinginannya untuk berubah keinginannya untuk beramal itu, karena saking disibukkannya dengan urusan dunia, saking kebanyakannya pekerjaan yang menyita waktunya. Maka oleh yang demikian, hendaklah tiap-tiap kita bergiat mengerjakan amal kebaikan. Jadi bila ada waktu kosong, gawe. Kita punya cita-cita berbuat baik, ada waktu gawe, jangan ditunda-tunda lagi. Jangan menunggu waktu bujur-bujur lapang, karena tidak pernah ada waktu yang benar-benar lapang ketika kita memang disibukkan dengan dunia ini. Tidak pernah ada waktu yang lapang. Sebenarnya kayak gitulah. Kalau kita ini orang yang rajin bekerja. Meskipun dalam berusaha
untuk penghidupan. Nah, sama aja dalam urusan kehidupan dunia kayak itu juga, jangan menunda-nunda. Karena kita kada tahu ketika kita tunda itu mungkin bertambah pekerjaan sehingga kita kada sempat lagi menggawi, atau kita sudah berubah kada lagi hendak menggawi yang itu. Jadi hilang amal yang sebenarnya sudah kita niatkan. Sayang itu. Supaya jangan keluputan waktu yang sangat mahal harganya. Nah, sehingga hilang waktu yang waktu itu sebenarnya sangat mahal harganya. Pepatah Arab mengatakan al-waktu kas-saif. Waktu itu seperti pedang, lalai ditebasnya kita. Atau jar orang barat, time is money, waktu itu adalah uang. Kita lalai, kita rugi, kehilangan uang, kayak gitulah. Tentang memelihara waktu, bacalah Tuhfatur Raghibin. Nah, tentang soal-soal mengenai memelihara waktu ini, muallif Haji Muhammad Sarni menyarankan kita membaca Tuhfatur Raghibin. Ini satu hal lah. Dari awal kan muallif mengatakan sering merujukkan kita kepada kitab Tuhfatur Raghibin. Kitab Tuhfatur Raghibin ini satu yang paling terkenal itu kan karya Syekh Arsyad Al-Banjari. Itu menerangkan tentang perkara-perkara iman dan apa-apa yang merusakkannya. Tapi muallim Haji Muhammad Sarni juga ada mengarang kitab juga judulnya sama, Tuhfatur Raghibin. Kurang lebih juga isinya tentang tentang etikat dan soal-soal yang berkaitan dengan tasawuf. Yang dimaksud sidinnya adalah kitab Tuhfatur Raghibin karya beliau. Semoga ini bermanfaat bagi kita dalam hal mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita pada waktu dan kesempatan yang ditentukannya, dan di sisi lain juga pelajaran bagi kita untuk benar-benar memanfaatkan waktu, karena waktu itu sedemikian berharganya sehingga akan sangat bodoh kita apabila kemudian kita meninggalkan waktu yang sebenarnya sudah ada tersedia pada diri kita. Dalam hal ini mestinya kita bisa berdisiplin. Waktu itu bisa diatur, 24 jam itu bisa diatur. Dan sebujurnya yang wajib-wajib itu kan juga sebujurnya kada terlalu banyak waktunya menyita waktu kita. Yang sunnah-sunnah pun bila kita kerjakan, bila kita atur dengan cukup teliti, sebenarnya juga tidak akan menyita waktu kita istirahat, tidak akan menyita waktu pekerjaan kita. Dan ini sebenarnya justru menyeimbangkan diri kita yang setiap hari sibuk dengan urusan dunia, pusing dengan urusan dunia. Amal-amal yang seperti itulah yang kemudian akan memberikan pengayaan rohani sehingga diri kita menjadi seimbang. Mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan, kita bisa segala peluang yang ada dan berguna bagi diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.